Sebagai dosen bahasa Inggris, saya sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa dan juga teman-teman. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris? Saya biasanya balik bertanya, Anda mau belajar apa? Reading, writing, speaking, atau listening? Maksudnya bagaimana, Pak? Baik, mari kita bahas apa maksudnya. Orang belajar bahasa Inggris biasanya memiliki dua tujuan. Satu, belajar tentang bahasa Inggrisnya. Yang kedua, belajar keterampilan bahasa Inggris. Apa bedanya? Kalau Anda belajar tentang bahasa Inggris, Anda akan belajar sejarahnya, asal-usul bahasa Inggris dulu bagaimana, sampai sekarang menjadi bahasa internasional yang dipakai oleh orang di seluruh dunia. Itu sejarahnya. Atau Anda belajar fonologinya, bunyinya. Banyak orang bilang tulisannya begini, bunyinya begini, kata-kata bahasa Inggris itu. Tulisannya E-A-T, I-E-T, kita membacanya EAT, orang Inggris membacanya IT. Kok bisa begitu? Itu fonologinya. Atau etimologinya, asal-usulnya. It, misalkan dulu bagaimana asal-usul kata itu, dan lain-lainnya. Itu belajar tentang bahasa Inggris. Belajar tentang bahasa Inggris itu berarti belajar pengetahuan tentang bahasa Inggris. Anda akan tahu apa itu bahasa Inggris, tetapi tidak terampil speaking, listening, reading, atau writing. Siapa yang belajar bahasa Inggris? Siapa yang belajar tentang bahasa Inggris? Biasanya para ilmuwan bahasa. Mereka memang ingin mendalami karakteristik bahasa Inggris. Kalau yang belajar keterampilan bahasa Inggris, semua orang. Siapa yang belajar keterampilan bahasa Inggris? Semua orang. Ilmuwan juga belajar, profesional belajar, mahasiswa, siswa, guru, dosen. Semua orang ingin belajar keterampilan bahasa Inggris. Belajar keterampilan bahasa Inggris sama dengan belajar speaking, listening, reading, atau writing. Itulah yang disebut 4 keterampilan berbahasa, 4 language skills, 4 keterampilan utama dalam berbahasa. Sebetulnya bukan hanya bahasa Inggris ya, bahasa apapun itu memiliki 4 keterampilan tadi. Orang dikatakan bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Arab, Prancis, dan seterusnya. Andai kata dia bisa membaca, bisa reading, tulisan-tulisan dalam bahasa itu, bisa menulis, writing, juga bisa berbicara, speaking, dan bisa mendengar, listening. Oke, sekarang Anda mau belajar bahasa Inggris itu karena kebutuhan apa? Anda punya kebutuhan apa? Apa kebutuhan Anda belajar bahasa Inggris? Anda ingin bisa membaca artikel-artikel berbahasa Inggris? Anda ingin bisa membaca buku-buku berbahasa Inggris? Ataukah Anda ingin bisa presentasi, bisa presentasi makalah, proposal, atau dokumen tertentu? Atau Anda ingin bertemu mitra kerja asing yang mereka pengantarnya bahasa Inggris? Ataukah Anda ingin bisa berkorespondensi, surat menyurat dengan rekan kerja Anda? Nah, setelah Anda tentukan apa kebutuhan bahasa Inggris Anda, apa kebutuhan Anda dalam belajar bahasa Inggris, kemudian langkah berikutnya adalah fokuslah pada salah satu atau 2 keterampilan bahasa Inggris. Fokuslah pada reading jika Anda ingin bisa membaca artikel-artikel dan buku-buku berbahasa Inggris. Kalau Anda ingin bisa presentasi dengan bagus, Anda belajar speaking, fokus pada speaking dan listening. Kalau Anda ingin bertemu mitra kerja asing, fokuslah pada keterampilan speaking dan listening juga. Kalau Anda ingin bisa berkorespondensi dengan baik, fokuslah pada writing. Jadi fokus pada salah satu atau salah 2 keterampilan. Keempat keterampilan berbahasa ini memang tidak terpisahkan. Ketika Anda belajar reading, di situ juga akan belajar speaking, listening, dan writing. Tetapi kalau Anda belajar bersama-sama keempat keterampilan itu,
tidak akan bisa. Fokuslah pada salah satu saja, readingnya saja, speakingnya saja, atau listening, atau writing. Itu kuncinya. Nah, bagaimana cara belajar reading, speaking, writing, dan listening? Masing-masing keterampilan ini punya cara belajar sendiri-sendiri. Ada teknik sendiri-sendiri untuk belajar reading, untuk speaking, untuk writing, listening. Secara umum Anda bisa ikut kursus online, ikut kursus offline. Anda datangi lembaga-lembaga pendidikan di daerah Anda atau di kota Anda. Itu namanya kursus offline. Atau Anda bisa ikut kursus online, kursus di internet, kursus bahasa Inggris di internet. Browsing di internet, ada banyak tawaran. Yang paling murah, Anda bisa belajar sendiri di internet. Di YouTube ada banyak video tutorial tentang bahasa Inggris. Tentang readingnya ada, speakingnya ada, writingnya ada, listeningnya juga ada. Website juga menawarkan begitu, ada yang interaktif. Nah, termasuk juga di video-video saya yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih.